Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semuanya yang dikasih Tuhan. Mungkin kalau saudara perhatiin flyer tadi, nama pengkhotbahnya itu Pastor Doni Lewakabesi. Tapi ternyata Priscilia Lewakabesi. Ya, bukan salah ketik saudara. Jadi tadi pagi Pastor Doni kurang sehat. Jadi dia minta saya yang gantiin. Ya nggak apa-apa ya saudara ya, sama-sama Lewakabesinya ya. Oke. Nah seperti tadi yang Pak Arifin bilang, bahwa bulan ini kita judulnya adalah mengenai gembala gitu ya. Topiknya mengenai gembala. Kalau bulan lalu topiknya mengenai belas kasihan, bulan ini mengenai gembala gitu. Shepherding apa judulnya, kamu pasang nggak? Di itunya. Udah pasang belum ayatnya shepherding itu? Coba ya sebentar. Ya, shepherding the truth. Apa ayatnya ya? Shepherding in the truth. Nah, ini bulan ini ya saudara ya. Shepherding in the truth. Menggembalakan dalam kebenaran. Jadi kalau bulan lalu kita belajarnya kita perlu memiliki belas kasihan ya, seperti Yesus memiliki belas kasihan kepada orang lain, dan Yesus tuh digerakkan oleh belas kasihan ya, bagaimana dia capek-capek juga kalau dia lihat orang-orang banyak itu, dia berbelas kasihan sama mereka dan mau melayani mereka karena dia melihat mereka tuh lelah, terlantar gitu ya, seperti domba-domba yang terlantar, sehingga dia tetap melayani mereka. Nah, ayat kuncinya itu ada dari Yehezkiel 34. Saudara boleh kalau bawa Alkitab mau buka sendiri boleh di Yehezkiel 34 ya. Menggembalakan di dalam kebenaran. Waduh, ini kayaknya bukan buat saya mungkin ya. Mungkin ada yang mikir itu menggembalakan, aku kan bukan gembala ya. Gembala itu Pastor Doni gitu ya. Nah, tapi ayo kita dengar dulu aja ya, saudara ya. Ini maksudnya apa, ini temanya? Yang pasti temanya sejalan dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saya nggak siapkan PowerPoint ya saudara ya, tapi kita bakal banyak buka Alkitab. Menggembalakan di dalam kebenaran. Nah, ayo kita baca sama-sama Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 16 ya saudara ya, pendek. Saya minta yang laki-laki untuk baca yang ayat genap, jadi mulai ayat 2 dan seterusnya. Yang perempuan untuk baca ayat ganjil sama-sama saya ya, jangan balap-balapan bacanya. Kita mulai dari ayat 1 ya, judulnya Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat, judulnya begitu. Mari kita baca ya, yang ayat 1 dulu. 3, 2, 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, laki-laki, Oke, harus ada satu orang yang keras. Coba Ben bantu Ben. Ya, Ben bantu baca yang keras supaya yang lain jangan kejar-kejaran. Oke, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Oke, ayat 2. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, inilah firman Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan sendiri. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Suara pun yang memperhatikan orang yang mencari
Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang hitam. Lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Tapi domba-dombaku tidak digembalakan. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala ini tidak akan lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu terselamat dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka disebarkan pada hari Taurat dan hari keberatan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang tanah itu. Pada waktu yang baik, akan menggembalakan mereka dan gunung-gunung Israel, itulah tempat penggembalaannya. Saya akan mengembalakan yang baik, mereka berbaring dari rumput yang subur jadi makanan makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang aku cari, yang sesat akan aku pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan melindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oke. Jadi kalau tadi yang kita baca lumayan panjang ya saudara. Garis besarnya di Yehezkiel 34 itu, pasal 34 itu adalah yang pertama itu teguran terhadap para gembala. Kita bisa katakan pemimpin-pemimpin rohani gitu ya pada saat itu. Kemudian yang mereka tuh tidak melakukan panggilan mereka sebagai gembala, tapi mereka menggemukkan dirinya mereka sendiri, menyenangkan diri mereka sendiri, dan gembala dan domba-dombanya itu tercerai-berai. Kemudian ada juga penghukuman Tuhan atas mereka-mereka ini. Tuhan menegur mereka melalui nabinya, Nabi Yehezkiel. Dan kemudian ada pemeliharaan Tuhan atas domba-dombanya. Jadi itu domba-dombanya sebenarnya ditugaskan gembala-gembala untuk menggembalakan, tapi mereka tidak melakukannya. Maka Tuhan sendiri yang turun tangan gitu ya, pemeliharaan atas kawanannya. Dan kemudian yang terakhir yang kita nggak baca tadi, yang terakhir adalah kerajaan Kristus. Sampai kapan nanti pada saat kita memerintah bersama di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, fokus kita bulan ini tuh hati gembala yang menggembalakan dengan kebenaran ya saudara ya. Dikatakan di ayat 16 tadi, ayat 16 boleh. Dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi kita bisa bagaimana seorang gembala agung kita yang baik, Yesus Kristus, kita bisa belajar dari dia gitu ya, dari Yesus. Itulah caranya gembala yang baik. Kalau ada yang hilang dicari gitu ya saudara ya. Yang tersesat dibawa pulang, yang itu ya, yang nyasar kemana gitu dibawa pulang, yang luka itu dibalut, yang sakit dikuatkan, yang gemuk dan yang kuat, artinya yang udah kuat ya, yang udah kuat, yang udah bagus gitu ya. Gemuk itu bagus berarti ya saudara ya, enggak deh. Oke. Melenceng sedikit ya saudara. Ini mungkin maksudnya yang gemuk dan kuat itu dilindungi. Jadi yang oke gitu ya, mungkin yang lagi strong gitu ya dilindungi gitu tetap.
Nah, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Nah, itulah ya, sebagaimana seharusnya. Itu Tuhan kita kalau menggembalakan seperti itu, saudara ya. Jadi kita sebagai gembala-gembalanya nggak usah khawatir sebenarnya. Yang penting kita berpegangan pada Kristus sebagai gembala agung kita. Amin, saudara. Kalau kita melihat pada manusia, manusia pasti mengecewakan. Bahkan gembala kita juga masih belum sempurna. Jadi masih proses, kita semua masih proses. Amin, saudara. Jadi jangan nanti, aduh kok gembalanya gini ya, aku pindah ke gereja sana, kayaknya gembalanya di situ baik, senyum terus apa gitu ya, pindah ke sana gitu ya. Nanti terus sebentar ketahuan udah jeleknya gembalanya sana, aduh kayaknya ternyata begini, aku pindah deh. Lama-lama kecewa, saudara. Enggak gereja-gerejaan lagi lah, enggak ada yang sempurna gembala-gembala itu nanti gitu. Ya, jadi yang tentunya yang paling sempurna adalah Kristus yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Dan dikatakan kalau mengenai hati gembala yang menggembalakan kebenaran. Seseorang yang bisa mencari yang hilang gitu ya, yang tersesat dibawa pulang, yang luka dibalut, itu pasti dari hati ya, saudara ya. Jadi hati gembala ini penting. Jadi itu hatinya. Di sini Tuhan topik saat ini menggembalakan dengan kebenaran itu sebenarnya lebih mengarah pada hati gitu ya. Dikatakan juga, ayo kita buka satu ayat lagi ya saudara, di Yeremia 3 ayat 15. Di situ dikatakan, Tuhan berkata ya melalui Nabi Yeremia, Tuhan berkata bahwa Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatimu. Jadi bukan berarti Tuhan ambil alih terus udah, enggak gitu ya. Kalau gembala-gembala yang jelek tadi, gembala-gembala yang jahat tadi, Tuhan akan angkat gitu ya, ambil kumpulkan gembala, tapi Tuhan akan mengangkat lagi gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya, hatiku, di Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, gembala-gembala ini ideal gitu ya, yang menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, dalam dunia ini yang penuh dengan krisis kepemimpinan, saudara ya, kita banyak melihat mungkin pemimpin yang nggak benar, dikecewakan oleh pemimpin, baik di gereja, keluarga ya, baik di pendidikan, kita udah sering dengar juga gitu ya, di pendidikan dan masyarakat gitu. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan solusi ya. Solusi Tuhan bukan sistem dulu. Oh ini orang nggak benar nih, banyak yang nggak benar, ada hukuman ini. Kalau nggak benar kurangin poin, nggak, bukan gitu. Solusinya Tuhan bukan sistem dulu, melainkan hati seorang gembala. Tuhan tidak berkata, aku akan menghukum kamu lebih keras, ya, enggak. Tuhan nggak bilang gitu, melainkan aku akan memberikan gembala-gembala sesuai dengan hatiku. Dikatakan demikian. Nah, artinya Tuhan mau memulihkan, tapi dimulai dari pemulihan hati pemimpin-pemimpin. Amin, saudara. Bukannya dengan tangan besi Tuhan gitu, enggak ya, tapi dimulai dengan hati yang pemimpin-pemimpin. Dimulai dari hati pemimpin. Jadi semangat ya untuk para gembala, semangat untuk pastor. Yang aku tadi mau ngomong Yesua, tapi Yesuanya lagi ngajar anak Rocky ya. Semangat untuk gembala, sampai di sini gembala Komsel ya, belum ada ya. Nah, semangat untuk gembala. Tuhan mau meluruskan apa yang masih salah dari cara penggembalaanmu. Tuhan masih ada harapan dalam dirimu. Dan untuk yang lain yang bukan gembala jemaat gimana? Ya, saya hari ini bukan khotbah untuk gembala aja. Gimana untuk yang lain? Gimana dengan kita yang bukan gembala? Aku kan bukan gembala gitu ya. Tunggu dulu saudara ya. Saya percaya bahwa kita sebagai orang Kristen tuh tidak diciptakan untuk santai aja, memikirkan diri sendiri. Kita gak diciptakan untuk gitu saudara. Yang penting aku aman, Tuhan sayang aku dicukupkan, Dia menyediakan semua keperluan aku. Nah, ya, gak seperti itu. Kita pernah dengar firman Tuhan di Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini buatan Allah. Amin, saudara. Diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya apa?
dilahirbarukan dalam Kristus Yesus. Kita dipanggil dari gelap menuju terang. Jadi kita punya iman, percaya kepada Yesus. Ya, dia Efesus 2 ayat 10 dibuka nggak? Nggak ya. Dikatakan di Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Di Efesus 2 ayat 10, untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik, saudara. Amin. Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah sudah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan buat kita, panggilan-panggilannya buat kita. Amin, saudara. Kita bukan dipanggil untuk ya udahlah gitu menemuin itu nanti sama-sama Tuhan gitu ya, banyak-banyak orang gitu ya. Enggak, kita bukan dipanggil untuk itu, tapi untuk melakukan pekerjaan baik. Amin, saudara. Saya percaya kalau kita sampai saat ini bisa percaya Kristus, itu semua ada jasa dari orang-orang sebelum kita yang percaya dan menyampaikan Injil. Benar kan ya, saudara? Dan itu pekerjaan baik itu salah satunya dan yang utama adalah memberitakan Injil gitu ya, menjadi terang, menjadi garam. Dan kita ini buatan Allah, diciptakan, dilahirbarukan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi seperti tadi, apakah ayat ini tadi buat yang bukan gembala gereja? Enggak ya. Jadi kita semua, Tuhan mengangkat kita, menempatkan kita di tengah-tengah kumpulan domba yang Tuhan tentukan. Yeremia 3 ayat 15 lagi coba. Kita ini diciptakan untuk pekerjaan baik, dan di sini dikatakan kalau aku mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Apakah kita mau, saudara, jadi gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan? Dia mengangkat kita loh, saudara ya. Dia sudah memanggil kita, dia mengangkat kita. Dia menempatkan kita dimanapun kita berada. Amin, saudara. Amin. Kalau sekarang lingkup kita yang ada di bawah pembimbingan penggembalaan kita baru anak-anak kita sendiri, itu juga termasuk Tuhan yang mengangkat kita sebenarnya. Kalau sekarang teman-temanmu, lingkungan teman-temanmu mungkin orang-orang yang perlu dikuatkan, orang-orang yang mungkin belum percaya atau belum susu dalam Tuhan, itu Tuhan yang mengangkat kita ada di tengah-tengah domba-domba itu. Amin, saudara. Jadi Tuhan mengangkat kita, menempatkan kita di tengah-tengah kumpulan domba-domba yang Tuhan tentukan. Nah, di tempat kerja saya, saudara ya, saya kerja di sekolahan gitu ya. Di sekolahan itu saya di kantor pusat. Di kantor pusat tuh di bawahnya ada banyak sekolah, ada puluhan sekolah di bawahnya. Dan kalau kita training guru-guru yang di training itu diajarkan ya, bahwa diingatkan terus bahwa murid-murid itu adalah domba-domba yang Tuhan percayakan gitu. Jadi tugasnya guru yang utama selain mengajar akademik ya, itu adalah membawa murid semakin dekat dengan Kristus. Itu ditanamkan di guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang saya gitu ya, yang tempat saya kerja itu. Jadi guru itu juga dikuatkan untuk terus menjadi teladan, bukan hanya dalam perkataan tapi juga dalam sikap perbuatan gitu. Jadi karena diingatkan terus bahwa murid-murid itu adalah domba-domba mereka gitu. Itu di sekolah tempat saya bekerja ya, itu sekolah Kristen gitu ya, mereka diajarkan demikian. Dan sama berarti ya saudara ya, bukan hanya guru-guru, berarti siapapun kita, dimanapun kita bekerja atau dimanapun kita berada, saya percaya begitu. Mengapa Tuhan memerlukan gembala yang melayani dalam kebenaran? Ini kan topiknya gembala yang melayani dalam kebenaran gitu ya. Kalau kita udah percaya nih saudara ya, bahwa Tuhan tuh sebenarnya Dia memanggil kita, Dia juga mengangkat kita sebagai gembala ya, yang sesuai dengan hatinya atau masih dalam proses gitu ya, sesuai dengan hatinya untuk mengembalakan domba-domba yang ada. Kalau kita percaya demikian saudara, saya mau pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan memerlukan gembala yang melayani dalam kebenaran? Yang pertama ya, umat Tuhan mudah tersesat tanpa kebenaran. Tanpa gembala yang hidup dalam kebenaran, umat ya udah, maksudnya datang aja gitu ya, gereja mungkin jadi rutinitas gitu ya,
Jadi umat ngikutin aja gitu apa ya udah aku harus datang gereja mungkin karena ya memang harus datang gereja gitu ya, bukan karena firman Tuhan gitu. Terus mungkin juga ini kebenaran digantikan dengan popularitas mungkin, dan kenyamanan menggantikan ketaatan. Nah umat Tuhan tuh mudah tersesat. Yang enak begini ya udah aku ikutin yang enak deh gitu. Padahal untuk taat tuh susah ya. Taat misalnya yang gampang deh, misalnya kita harus mengampuni. Tapi mungkin tidak diajarkan kebenaran gitu ya di gereja gitu. Jadi ya udahlah, nggak penting lah, nggak harus lah, mengampuni nanti aja lah kalau udah lupa gitu kesalahannya orang, mungkin gitu. Itu contoh sederhananya. Nah seringkali gereja itu nggak kekurangan aktivitas, kegiatan gereja, program gereja banyak, tapi seringnya kekurangan arah rohani. Nah oleh karena itu diperlukan gembala yang melayani dalam kebenaran. Kalau nasihat arahan dunia mah banyak saudara ya, nggak kurang gitu ya. Di dunia ini banyak motivator, banyak seminar-seminar lah mengenai bagaimana menjadi orang tua yang baik sehingga anak-anaknya bisa tumbuh dengan dengan anak-anak yang unggul gitu ya, menjadi orang tua yang baik untuk menghasilkan anak-anak yang unggul. 7 cara gitu misalnya, atau 5 cara kepada pernikahan yang bahagia misalnya begitu. Di dunia ini arahan nasihat banyak gitu ya, terdengarnya hebat, bahkan lebih pintar kadang-kadang ya. Dan gembala yang baik itu bukan sekedar motivator yang mendorong semangat dombanya gitu ya, sekedar membuat dombanya nyaman, enggak. Tapi gembala yang baik mengarahkan dombanya kepada Kristus. Kadang dengan tegas memberikan teguran, bila dombanya melenceng menarik dombanya kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi mengapa Tuhan memerlukan gembala yang melayani dalam kebenaran? Karena umat Tuhan mudah tersesat gitu ya tanpa kebenaran. Umat Tuhan, kemudian tapi saya percaya di sini pintar ya umat Tuhannya ya, rajin mencari menggali kebenaran firman Tuhan gitu ya, bahkan ya. Oke, kemudian yang berikutnya, kenapa kok Tuhan memerlukan gembala yang melayani dalam kebenaran? Karena banyak gembala palsu. Ya, kalau gembala palsu itu membawa kehancuran, bukan pemulihan. Dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai 2, boleh itu Yeremia 23 1 sampai 2 berkata, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Tugas gembala gak gampang ya saudara ya, sama ya saudara ya. Kalau sampai kita membuat orang hilang dan terserak, maksudnya orang terhilang gitu ya, celaka kita ya saudara ya, bukan gembala kita doang, tapi kita juga sebagai anak Tuhan juga gitu. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaannya hilang dan terserak. Gembala tanpa kebenaran akan memimpin demi kepentingan diri sendiri. Ada juga ya mungkin yang memanipulasi firman, mungkin ya salah satunya yang saya langsung teringat gitu ya saudara ya, misalnya berilah maka akan dikembalikan kepadamu 20, 30, 60 kali lipat, berilah hari ini. Nah itu kan sebenarnya nggak tepat, itu memanipulasi firman. Karena kan kalau firman Tuhan berkata kembali hasilnya 20, 30, 60 kali lipat, itu berbicara pada saat menabur firman gitu ya saudara ya. Firman yang ditaburkan di tanah yang baik itu akan menghasilkan buah berkali-kali lipat. Nah kalau saudara baca firman Tuhannya ya di Matius. Nah kemudian mencari pujian mungkin, bukan perkenanan Tuhan. Sering sekali masalah terbesar gereja bukan serangan dari luar, tapi kompromi dari dalam. Jadi hati-hati ya dengan kompromi. Kita sebagai gembala, saya ngomong gembala begini karena gembala yang jabatan gembala cuma satu, pastor aja yang lain. Kita semua adalah gembala-gembala yang Tuhan panggil di tengah domba-domba yang Tuhan percayakan sekitar kita. Amin gak saudara? Amin. Berarti siap mengembalakan ya dengan kebenaran. Nah, kemudian Tuhan memulihkan umat melalui gembala yang sesuai dengan hatinya. Tadi kalau kita lihat di Yeremia 3 ayat 15, Tuhan memulihkan umat melalui gembala yang sesuai dengan hatinya.
Itu adalah janji pemulihan, bukan sekadar perintah. Tuhan berkata, aku sendiri yang akan memberikan gembala. Artinya Tuhan peduli pada kepemimpinan rohani. Jadi Tuhan gak mau kita nih domba ini gak ada pemimpin, saudara ya. Memang itu sudah aturannya Tuhan. Ada pemimpin, kita ke gereja ada gembala yang menggembalakan kita gitu ya. Jadi aku sendiri akan memberikan gembala, artinya Tuhan peduli pada kepemimpinan rohani. Tuhan menilai hati sebelum kemampuan, dan Tuhan memakai kebenaran sebagai fondasi pelayanan. Yang penting bagi Tuhan tuh hati, yang sesuai hatinya, gembala yang sesuai hatinya. Hati yang paling penting bagi Tuhan. Amin, saudara. Manusia melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi kita percaya tidak ada yang kebetulan, saudara. Tuhan tidak kebetulan memilih kita, menebus kita, memanggil kita, menaruh kita di tengah-tengah domba yang Tuhan percayakan. Kira-kira Bu Tasya, aku boleh nanya? Kira-kira kalau dari firman Tuhan yang Bu Tasya dengar ini, kira-kira domba-domba yang Tuhan percayakan ke Ibu siapa aja ya saat ini ya? Semua orang. Semua orang? Bisa jadi adik rohani, atau misalnya anak-anak yang masih sekolah minggu, bisa juga anak-anak youth. Oke. Semua. Yang ada di sekitar Ibu ya, yang Tuhan percayakan. Oke, benar ya, saudara jawabnya benar. Oke, jadi kita gak ada yang kebetulan ya, saudara ya. Dan kadang gak harus lebih muda, saudara ya. Kedewasaan rohani itu tidak diukur dengan usia. Kadang kita bisa jadi gembala untuk orang yang lebih tua juga gitu ya. Tentunya firman Tuhan tuh selalu harus ada aturannya gitu ya, saudara ya. Bahkan firman Tuhan juga berkata, kalau orang tua itu negurnya seperti kamu negur papa mamamu, itu ada di firman Tuhan. Tegurlah orang yang lebih tua seperti kepada orang tuamu. Ini cek, kayaknya baterainya habis. Cek. Panggil Ben. Nah, jadi kadang-kadang ada yang lebih tua, Tuhan taruh di hidup kita, tapi kita harus sabar ya sama mereka. Kita harus jadi gembala untuk mereka gitu ya. Dari cara kita bicara dengan mereka, bagaimana cara kita, mungkin orang lain udah gemes sama orang tua ini ya, aduh ini bapak-bapak sudah tua begini, tapi gimana kita gitu ya, saudara, apakah kita tetap bisa jadi berkat untuk orang tersebut. Kemudian gimana hati gembala yang melayani dalam kebenaran. Hati gembala yang melayani dalam kebenaran itu seperti apa gitu ya, hatinya. Sekarang hatinya itu seperti apa? Yang pertama tadi firman, kembali lagi ke Yeremia 3 ayat 15 gitu ya. Yang pertama, hati gembala yang melayani dalam kebenaran itu dia selaras dengan hati Tuhan. Tadi ya, kan Tuhan bilang ya, aku akan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Jadi selaras dengan hati Tuhan. Nah, ayat tersebut mengatakan bukan yang sesuai selera juga. Cek. Nah, yang selaras dengan hati Tuhan. Jadi bukan gembala-gembala yang sesuai dengan selera jemaat gitu ya, atau tren zaman. Mungkin ada gembala yang trennya apa? Mungkin sekarang model anak muda gitu ya, pakai jaket gitu, khotbahnya atau mungkin bercandanya begitu ya. Sesuai tren zaman atau sesuai tekanan lingkungan, tetapi yang sesuai firman, sesuai karakter Kristus dan sesuai kehendak Allah. Nah, Tuhan ini sangat peduli dengan ketulusan hati ya, saudara ya. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Amin. Nah, coba sama-sama katakan, Tuhan melihat hati sambil pegang dada saudara. Tuhan melihat hati. Oke. Nah, kemudian gembala yang melayani dalam kebenaran, hatinya itu yang B ya saudara, yang B, hatinya dilengkapi dengan pengetahuan.
Masih di Yeremia 3:15, hatinya dilengkapi dengan pengetahuan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan. Jadi kalau kalau kita percaya kita sebagai gembala ya saudara, gembala di mana Tuhan tempatkan, hati kita harus dilengkapi dengan pengetahuan saudara ya. Pengetahuan akan apa? Kebenaran firman Tuhan tentunya. Sebagai gembala yang benar, kita mengisi hidup kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin, saudara? Amin. Jadi ketika kita harus memberi nasihat, memberi jawaban, kita nggak menyampaikan opini pribadi, tidak memotong firman agar nyaman. Ini firman ya, yang bagian ini nggak usah disebutin lah, nggak enak gitu ya. Kayaknya nanti menyinggung dia, gitu ya. Dan atau ketika kita harus atau kita tidak takut menyatakan kebenaran. Dan sebab kebenaran itu yang memerdekakan, saudara. Amin. Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kasih tanpa kebenaran akan menyesatkan, dan kebenaran tanpa kasih akan melukai. Gembala yang sejati itu memadukan dua-duanya, kasih dan kebenaran. Amin, saudara. Kita perlu dilengkapi dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya ready, siap saat orang bertanya pada kita. Benar ya, saudara ya. Kadang-kadang orang itu meminta pertanggungjawaban tuh di saat-saat yang kita nggak sangka-sangka. Misalnya, kamu kok percaya Tuhan? Gitu kan, padahal ini kamu mengalami ini, kesulitan ini. Nah pada saat itu terus kalau kita gelagapan, nah itu berarti kita nggak ready ya saudara ya. Jadi kita harus ready memberikan jawaban, dan caranya apa? Perlengkapi diri kita dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Amin saudara. Kemudian yang berikutnya, satu lagi. Kalau soal ini ya saudara ya, saya tuh orang nggak terlalu pintar ngomong sebenarnya saudara ya. Saya merasa saya nggak terlalu pintar ngomong. Saya tahu saya mau ngomong apa, tapi saya nggak bisa kadang-kadang pakai kata-kata yang bagus untuk menyampaikan gitu. Dan kalau saya disuruh konseling orang, kadang-kadang suami saya ini Pastor Doni suka, nanti kamu aja ya yang ketemu dia konselingnya. Mateng, bingung aku mau ngomong apa ya sama orang ini ya. Maksudnya aku tahu gitu. Terus pastor suka bilang udah ngomong firman Tuhan aja gitu. Oke. Nah itu yang saya jadiin pegangan saudara. Jadi kalau saya harus ada orang yang mulai curhat nih sama saya nih, atau saya harus datang untuk ngobrol sama dia, patokan saya firman Tuhan bilang apa ya soal firman Tuhan. Udah patokan saya itu aja gitu. Nah itu melihat gitu aja. Kayaknya saya tuh harus benar-benar dipenuhi firman Tuhan ya, supaya yang keluar, supaya saya ingat gitu ya firman Tuhan apa untuk kasih tahu orang ini pada saat dia nanya ini. Nah jadi emang krusial banget, penting banget gitu ya saudara ya, untuk kita tuh hati kita dipenuhi dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Dan kemudian yang berikutnya, hati seorang gembala yang melayani dalam kebenaran. Yang pertama tadi kan selaras dengan hati Tuhan ya. Kemudian yang kedua tadi hatinya dilengkapi pengetahuan. Yang ketiga hatinya dilengkapi pengertian. Nah ini mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan tadi udah. Terus dengan pengertian. Ya, pengertian itu adalah hikmat dalam menerapkan kebenaran, saudara. Makanya ada firman Tuhan kalau nggak salah di Efesus 2 ayat 17. Kalau nggak usah dibuka Ben. Saya lupa soalnya, nanti malu kalau salah. Pokoknya Efesus atau Kolose, Paulus di situ mendoakan jemaat. Aku berdoa agar engkau diberikan hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar, dikatakan gitu. Nah itu salah satu doa yang suka saya tiru, saudara ya. Kalau saya bingung mau doain anak saya apa gitu ya, karena anak kayaknya kok nggak ngerti-ngerti ya anak ini ya. Saya cuma berdoa Tuhan berikan dia hikmat supaya dia mengenal Engkau dengan benar gitu ya. Jadi pengertian hati yang dilengkapi dengan pengertian. Pengertian adalah hikmat dalam menerapkan kebenaran. Yesus menjadi teladan, dia berkata benar, tetapi penuh belas kasih. Dia menegur, tapi Yesus juga memulihkan.
Yesus mengajar, tetapi juga memahami luka daripada jemaat yang ada. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, artinya Yesus ya, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ada kebenaran saudara di dalam firman, tapi kita juga perlu hikmat supaya kalau saat kita menegur, kita juga membalut luka dengan kasih. Bagaimana kita bisa, itu nanti ya. Jadi di situ diperlukan hikmat saudara ya, pengertian. Kalau dalam tadi Yeremia 3:15 tadi. Kemudian, ini gimana deh saudara ya? Bagaimana kita bisa melayani dalam kebenaran? Bagaimana kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita, mengembalakan mereka dalam kebenaran? Yang pertama tentunya tadi mirip-mirip ya. Yang pertama tadi sesuai dengan hati Tuhan. Melayani bukan berdasarkan ambisi pribadi atau popularitas. Wah, kita dituakan nih, kita dihargai nih sama orang-orang sekitar kita, terus kita sombong, enggak gitu ya. Tapi yang penting adalah hati kita harus selaras dengan hati Tuhan. Apa yang Tuhan cintai, kita cintai. Apa yang Tuhan benci, kita jauhi. Amin saudara. Nah itu saya pernah lihat tuh, ada satu orang kepala sekolah, dia pakai status gitu, mencintai apa yang Tuhan cintai gitu ya. Apa ya maksudnya ini? Yang pertama saya waktu lihat itu saya nggak ngerti ya. Tapi ya gitu, ya apa yang Tuhan cintai? Tuhan mencintai jiwa-jiwa, amin saudara. Itu juga yang perlu kita cintai. Siapapun itu orang di depan saudara itu Tuhan sayang loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya, kadang-kadang kalau BK aja deh, BK kan agak posesif ya orangnya ya. Mami, nggak suka, mami ngajar dia juga, maunya ngajar BK aja. Misalnya ada anak baru gitu datang garoking gitu kan, terus loh kamu kok kayak gitu? Tuhan Yesusnya sayang sama dia loh, masa kamu berani-berani nggak sayang sama dia gitu. Jadi saya suka ngomong gitu sama BK. Nah terus aku nggak suka sama siapa ini karena dia ini, nggak bisa. Jadi kita harus hati kita selaras dengan hati Tuhan ya. Apa yang Tuhan cintai kita cintai, apa yang Tuhan benci kita jauhi. Lalu yang bagaimana kita bisa melayani dalam kebenaran? Yang kedua, menggembalakan dengan pengetahuan ya saudara ya. Bukan sekedar pinter gitu ya saudara, pinter secara intelektual gitu ya. Melainkan kita perlu diisi pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Melayani dengan kebenaran berarti kita tidak mengkompromikan prinsip Alkitabiah demi menyenangkan manusia. Nah itu ya, dengan kebenaran kita yang kita tahu nih teman kita atau rekan kerja kita mungkin salah nih gitu ya. Ya kita berdoa sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, terus cari. Kalau diterusin kita harus ngomong sama dia, kita tegur, misalnya kita tegur. Nah tegurnya kadang-kadang tegurnya pakai ini misalnya A gitu ya, tapi lewat B, C, D dulu A-nya nggak nyampe gitu. Jadi karena kita takut ada konflik atau apa gitu ya. Jadi kebenaran adalah kebenaran. Kita perlu mengembalakan dengan pengetahuan dan kebenaran gitu ya saudara ya. Tidak mengkompromikan prinsip Alkitabiah demi menyenangkan manusia. Kemudian bagaimana kita melayani dalam kebenaran? Yang berikutnya mengembalakan dengan pengertian. Gampang ya saudara ya. Yang pertama selaras dengan hati Tuhan, yang kedua mengembalakan pengetahuan, yang ketiga mengembalakan dengan pengertian. Sesuai ayat tadi aja, Yeremia 3 ayat 15. Nah, hati gembala itu memiliki hikmat untuk menerapkan kebenaran dalam situasi yang nyata gitu ya. Jangan nanti di depan orang-orang semua saudara tegur, oh kamu salah gara-gara ini, enggak. Apalagi dia orang yang lebih tua. Wah, ya ada caranya saudara ya, mungkin harus di empat mata dikasih tahu pada saat lagi sendiri berdua gitu. Nah ada hikmat ya, pengertian itu artinya ada hikmat gitu. Jadi ia tahu kapan harus menegur dengan keras, kapan harus membalut luka dengan lembut gitu ya. Mungkin orang ini udah cukup tertekan ya, udah cukup merasa bersalah, udah cukup merasa terpuruk, udah kita gak usah nambah-nambahin lagi, tapi kita kuatkan, kita dorong, kita semangati begitu saudara ya. Jadi itu hikmat saudara, diperlukan hikmat. Tapi kalau kita berdoa minta hikmat, Tuhan pasti kasih. Amin saudara.
Karena itu doa yang seperti itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan pasti Tuhan jawab. Bagaimana kita baik sebagai pemimpin gereja, orang tua, teman, ya, rekan kerja dapat mempraktekkan hal ini, menjadi gembala bagi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, gimana hati kita tuh selaras dengan Tuhan gitu ya. Tentunya kita harus melekat kepada Sang Gembala Agung. Kita nggak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Gimana kita mau memberi, tapi kita sendiri nggak nge-charge gitu ya sama Tuhan gitu. Kita nggak melekat pada Sang Gembala Agung. Untuk memiliki hati yang sesuai dengan hati Tuhan, kita harus menghabiskan waktu secara intim dengan Yesus melalui doa dan perenungan firman. Amin, saudara? Amin. Nah, kemudian yang kedua, menggembalakan dengan pengetahuan, gitu kan tadi kan. Bagaimana kita dapat mempraktekkan hal ini? Itu adalah integritas dalam pengajaran dan tindakan. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, meskipun tidak populer. Pastikan hidup kita menjadi surat yang terbuka, yang selaras dengan apa yang kita ucapkan. Berani berdiri teguh dalam kebenaran. Gembala sejati tidak berkompromi demi popularitas. Tidak diam saja saat kebenaran dilanggar. Setia walau tidak selalu disukai. Kebenaran mungkin tidak selalu diterima, tapi selalu memerdekakan. Amin, saudara. Katakan, kebenaran itu memerdekakan. Amin. Jadi kita perlu berpegang pada itu ya saudara ya. Kadang-kadang memang sulit ini ya kita untuk ngomong yang benar saat kayaknya kalau kita ngomongin benar kita jadi aneh sendiri. Apalagi anak-anak muda sekarang mungkin ya. Jadi kalau kita tegur dia tahu lah, dia udah ngerti lah mestinya. Enggak saudara ya. Karena orang kalau lagi berbuat dosa itu buta dia, matanya ketutup saudara ya. Harusnya dia tahu lah, masa dia nggak tahu sih? Dia kan sudah lama dalam Tuhan, nggak bisa gitu ya saudara. Kita harus ini, atau jangan pakai cara ini ya saudara ya, nanti nyindir lewat status. Nah itu nggak berhikmat juga ya saudara ya. Mendingan saudara cari waktu ngobrol langsung sama orangnya, sampein gitu kalau dia salah gitu. Dan tentunya minta hikmat dari Tuhan. Kemudian yang berikutnya melayani dengan kepekaan atau empati. Kenalin domba-domba atau orang-orang yang ada di sekitarmu yang dipercayakan Tuhan. Coba dengerin pergumulan mereka apa. Melayani dalam kebenaran berarti menyampaikan kebenaran dengan kasih. Amin, saudara. Amin. Coba kenali mereka, deketin mereka ya saudara ya. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya tambahan, karena dari tadi kan poin kita 3 ya saudara ya. Ini tambahan, melayani dengan motivasi yang murni. Nah ini memang penting, udah pasti kan ya. Kalau kita selaras dengan hati Tuhan, saya rasa ini mestinya tidak menjadi masalah. 1 Petrus 5 ayat 2, coba boleh dibuka Ben, 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ini enggak terbatas pada gembala gereja ya saudara ya. Tentunya kalau seorang ayah ya gembala dombanya yang terdekat ya anaknya, istrinya gitu kan ya. Nah kalau seorang atau kadang-kadang gimana ya, kita sebagai istri juga bukan berarti terus kita nggak ini ya. Kita juga bisa aja mungkin Tuhan panggil untuk menguatkan suami kita gitu kan. Jadi nggak harus hierarki gitu loh saudara ya. Terus kita merasa suami kita harusnya ini sempurna terus dong, karena dia kan harusnya jadi gembala gitu kan buat aku kan. Jadi aku salah juga, harusnya dia maafin dong gitu. Nggak bisa kita selalu menuntut, kita nggak bisa menuntut begitu ya saudara ya. Kan kita kan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kadang teman kita, bahkan pemimpin kita pun sedang lemah gitu. Kita perlu, kalau kita lagi, istilah kasarnya lagi waras gitu ya.
Sing waras ngalah enggak. Jadi maksudnya kalau kita lagi kuat, maksudnya kita yang nguatkan, gitu. Bener nggak saudara ya? Bukan berarti dia nggak waras, enggak ya saudara ya? Jadi setiap orang itu pasti ada kelemahan, ada kalanya dia lemah, ada kalanya dia kuat. Nah, jadi siapapun itu yang Tuhan taruh di sekitar kita. Dan tentunya kalau orang tua ya pertama dan terutama ya anak, gitu ya. Kemudian kalau saat kita di tempat kerja, berarti di lingkungan kerja kita gitu. Apalagi kalau mereka ini belum kenal Tuhan atau belum, ya maksudnya lebih perhatian gitu ya ke mereka gitu kan. Kita udah diajarin compassion ya dalam bulan kemarin. Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat atau paling populer untuk melayaninya. Ia mencari mereka yang memiliki hati yang mau dibentuk sesuai dengan hatinya. Hati gembala adalah hati yang berani berdiri di atas kebenaran, namun tetap merunduk untuk melayani sesama. Ini ada pesan sponsor, saudara ya. Jadilah gembala dimanapun Tuhan menempatkan Anda hari ini. Di rumah, di kampus, di kantor, atau di pelayanan. Dengan membawa terang kebenaran dan kehangatan kasih Kristus. Amin. 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 Nah, saya mau menutup sedikit dengan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus ya, dia ingin kita orang-orang percaya itu jadi menggembalakan domba-domba yang ada di sekitar kita yang Tuhan percayakan. Ya, bagaimana itu penting gitu ya. Bagaimana kalau kita mengasihi Yesus, maka kita hidup enggak untuk diri sendiri pasti, saudara ya. Kalau kita mengasihi Yesus, Yesus mau hatinya dia adalah untuk domba-domba. Kan kalau kita dari firman Tuhan yang bulan lalu, Yesus melihat mereka hatinya diliputi belas kasihan karena mereka terlantar, mereka lelah, terlantar. Nah, hatinya Kristus tuh seperti itu, saudara ya. Di Yohanes 21 ini, di sini adalah kisah di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Ya, setelah Yesus bangkit, selama 40 hari dia ada di dunia ini sebelum dia naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan secara khusus dia ada waktu ngobrol ini sama Petrus. Kalau kita tahu Petrus ini murid yang gerasak gerusuk ya. Petrus ini murid yang cepat ngomong, cepat bicara, mikirnya belakangan. Ya kalau kita ikutin ceritanya Petrus ya. Kalau waktu Yesus mau basuh kaki murid-muridnya, Petrus bilang, "Jangan aku, Tuhan, jangan banget, nggak pantas." Gitu. Nah, itu langsung dia reaksi. Terus waktu Yesus ditangkap di Getsemani, Petrus langsung keluarin pedang. Langsung ada telinganya tentara Romawi yang putus. Sama Yesus dipasang lagi telinganya gitu kan. Kemudian ada yang terus Yesus ngomong, "Siapa yang mengasihi aku?" Atau apa, Yesus nanya, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Gitu kan. Aku nanti sebelum pagi hari kalian akan tercerai-berai meninggalkan. Aku enggak bakal, Tuhan. Petrus bilang gitu kan. Nah, ternyata kan kenyataannya pas Yesus ditangkap, benar yang terjadi. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, sesuai dengan kata Yesus kan. Terus Petrus langsung ya memang dia sedih banget karena ternyata benar gitu loh kata Yesus, benar dia ternyata nggak segitu mencintai Yesus gitu seperti yang dia gembar-gemborkan gitu kan. Dia 3 kali menyangkal Yesus. Tapi kita lihat gimana Yesus, dia itu sengaja untuk datang gitu ya kepada Petrus ya. Saat itu ada sama murid-murid, tapi secara khusus pada Yesus pada Petrus ini dia rekonsiliasi sama Petrus. Karena Petrus itu penting untuk Yesus ya. Petrus penting, hatinya Petrus itu perlu dibalut gitu ya. Dia udah luka ya, dia sudah terpuruk gitu ya karena dia merasa gagal sebagai murid Kristus. Tapi Yesus memberikan kekuatan pada Petrus ya. Jadi ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus jawab, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus. Terus Yesus jawab gini, gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus gitu. Terus Yesus nanya lagi kedua kalinya ayat 16, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab lagi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bilang gitu jawabnya. Terus Yesus nanya lagi ketiga kalinya ayat 17, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Sedih Petrus ya, karena ini Yesus, apa mungkin ya gitulah ya, Yesus nggak percaya atau mungkin apa kurang ya, ini aku masih kurang nih di hadapan Yesus. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata demikian. Saat ini saudara, kalau saya teringat ayat ini ya, saya merasa tertegur gitu ya saudara ya. Maksudnya itu penting banget gitu. Tuhan memanggil kita untuk menggembalakan domba-dombanya saudara ya. Mungkin kondisi kita saat ini belum prima, belum ideal mungkin ya. Kondisi kita saat ini belum ideal mungkin. Tapi ini adalah panggilannya Tuhan buat kita semua. Amin saudara. Kalau kita terus ingat ini, saya percaya kita akan termotivasi untuk terus maju, untuk bangkit lagi kalau kita jatuh. Amin saudara. Karena penting, gembala-gembala kita ini semua penting di mata Tuhan. Amin saudara. Kita bukan orang-orang yang gak penting, kita penting di mata Tuhan. Tuhan penting, Tuhan mengasihi kita, iman kita, hati kita ini berharga di hadapan Tuhan. Dan Dia mau kita mengungkapkan kasih kita, menggembalakan domba-domba yang Dia percayakan pada kita. Amin saudara. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu ini saudara ya. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Kasih-Mu
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apakah ku kalah, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku kalah, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih ya Bapa, pada sore hari ini Engkau mengingatkan kami kembali akan panggilan kami ya Bapa, yang Engkau tempatkan sebagai gembala-gembala ya Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kiranya Engkau menguatkan hati kami ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan, dan memampukan, berikan kemampuan ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan melekat kepadamu, mengenal-Mu lebih dalam lagi dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kebenaran-Mu, dan kami bisa memberi jawab ya Tuhan pada orang-orang yang memerlukan jawaban, orang-orang yang mempertanyakan ya Tuhan iman kami ya Tuhan. Bapa, pada sore hari ini ya Tuhan, kami